Kabar yang saya terima dari pihak Alvin Lim mengatakan bahwa nanti Bu Liso bisa menambahkan ini supaya saya jangan keluar jalur nanti informasinya. Tapi informasi yang saya terima pertama bahwa hari ini Alvin Lim itu kondisinya adalah sangat buruk sekali. Harus dicek kesehatannya karena ada dugaan begini, Pak. Ya, karena ada dugaan begini, itu wajar-wajar sana. Waduh, Alvin Lim ini udah dibunuh pelan-pelan ini. Tadi seperti Beta Maluku tadi kan mungkin begitu, dibunuh pelan-pelan ini melalui makanan lah, inilah apalah. Iya betul, itu bisa saja. Ini ada di sini sudah hadir Raja Uti, nanti beliau bantu saya. Cuma Alfredo Purba ini sebagai co-host juga udah cabut dia ya. Nah, jadi diskusi kita pada malam hari ini adalah mereka yang rentan hukum. Nah, kalau ada mereka yang rentan hukum, tentu ada yang kebal hukum. Nah, kita pilih judul ini rentan hukum ini karena cakupannya luas. Tetapi di dalam pembicaraan kita ini nanti boleh saja kadang-kadang fokus, kadang-kadang meluas, kadang-kadang meluas, nggak apa-apa. Itulah sebabnya kita pilih suatu tema yang ruang lingkupnya agak luas ya, tidak fokus kepada menunjuk ke suatu subjek, tetapi yang mereka yang rentan hukum. Nah, yang rentan itu mereka itu siapa? Alvin juga rentan hukum. Yang kebal hukum itu siapa? Nah, apakah Sambo itu termasuk kebal hukum? Apakah Teddy Minahasa termasuk kebal hukum? Apakah itu siapa dulu itu ya? Siapa itu? Si AHY atau siapa, bukan AHY lah. Abraham Samad. Ya, Abraham sama siapa ini? Si Bambang Wijayanto, termasuk si Abu Leke. Ya, si Abu Leke ini si Anies Baswedan. Ya, apakah dia termasuk orang kebal hukum? KPK aja mengkeret misalnya untuk kata tidak begitu hebat. Apakah Firly Bahuri juga kebal hukum? Jadi dua kutub ini ya, yang kutub ekstrim. Tidak ada yang samar-samar, ekstrim, rentan, dan kebal. Ini menjadi diskusi kita malam hari ini. Ya, nah, silakan aja ya menurut versi dan opininya. Tapi saya minta begini, suatu etika atau tata krama kita berdiskusi ini, saya mohon tidak keluar dari substansi atau materi yang sedang kita bahas. Nah, adalah sangat tidak beretika kalau kita menyerang pribadi orang per orang. Ya, saya berharap begitu. Jadi itu yang namanya logical fallacy ya. Jadi jangan kita menyimpang dari materi yang sedang kita bicarakan. Siapapun orangnya kita hargai. Jangan menyentuh pribadinya, inilah agamanya, nggak ada urusan dengan barang itu. Itu menunjukkan kedewasaan kita di dalam berdiskusi. Ini yang saya sampaikan, ya. Saya sampaikan kepada kita harus tetap naik kelas, Pak. Naik kelas, misalnya Pak Teddy ngomong begini, terus diserang pribadinya, jangan. Ya. Misalnya terlalu panjang Pak Teddy, nanti itu moderator yang tahu yang apa host yang mengaturnya ya. Jangan menyerang pribadi orang per orang, itu tidak baik. Akan merusak suasana persahabatan kita nanti, padahal itu yang kita bina melalui komunitas Zoom N26 ini. Ya Pak, setuju Bapak-Bapak Ibu ya? Halo? Setuju ya? Oke, jadi mari kita mulai. Saya akan sampaikan dulu begini. Saya akan mulai dulu dari yang terdekat dari kita, siapa yang rentan hukum ini. Salah satunya adalah Alvin Lim. Alvin Lim ini adalah sebenarnya mitra kerja daripada Galarua dari bidang hukum. Ya, mungkin nanti ada teman-teman yang mengetahui kondisi terakhir atau kondisi terkini kesehatan daripada Alvin Lim, boleh disampaikan, dan bagaimana penanganan daripada petugas terhadap penanganan kesehatan Alvin Lim ini proporsional atau tidak, manusiawi atau tidak. Itu satu sisi. Sisi lain adalah bagaimana penetapan dakwaan, pilihan pasal dakwaan kepada dia. Kalau orang kan ini masalah KTP, apa iya? Itu kan yang sampai ke kita. Ya, sampai kita misalnya masalah Lampung. Masalah Lampung kita dengar apa? Oh, itu miskomunikasi, kata FKUB. Terus ada lagi bilang, oh sudah diselesaikan. Apa iya? Ketika kita investigasi ke sana, tim Galarua ke sana, sama sekali berbeda dengan fakta di lapangan. Kalau kita ikuti narasi yang
berkembang ketika hari itu adalah, oh di FK bilang ini masalah komunikasi, miskomunikasi, kemudian sudah diselesaikan damai. Kita akan terjebak nanti di dalam pilihan-pilihan penyelesaian, pilihan-pilihan yang cerdas terhadap penyelesaian dan tidak sampai kepada sasaran, justru menimbulkan masalah baru. Nah, Galarua tidak bekerja begitu. Ada begini, check on the spot. Contoh ini nanti apa ini? GKPS, segel. Kita kalau tidak ada kendala dalam waktu dekat akan ke sana, check on the spot. Apa yang terjadi? Nah, sesudah kita nanti fakta-fakta di lapangan kita temukan, kita analisa, kita evaluasi di internal pengurus Galarua, baru kita tentukan sikap kita. Tetapi secara umum, kita sudah punya asumsi, ya, kalau asumsi lah, oh begini-begini, kalau begini-begini. Apa sikap Galarua nanti terhadap misalnya bupati atau siapapun itu yang melakukan pelarangan ibadah atau penutupan? Kita sudah punya tools untuk itu. Ya. Kalau misalnya pejabat yang menutup, kita sudah harus bisa menyampaikan apakah memperkarakan dia melanggar apa, atau kita viralkan yang kita kritik dari seorang bupati atau apa. Dan kita akan sampaikan, termasuk parpol yang mengusung bupati tersebut. Termasuk misalnya kita harus sampaikan kepada masyarakat, jangan pilih partai ini. Kita harus kumandangkan, itulah hukuman sosial kepada mereka. Ya, ini adalah hukuman sosial kepada orang-orang yang kebal hukum. Nah, itu kan, kalau mungkin hukuman badan bagi mereka itu, gampang itu. Tidak mempan, kebal hukum, maka dibikin adalah hukum sosial, dan ini akan lebih berat lagi sama dia. Apalagi misalnya dikemukakan dalam bentuk video digital, keturunannya nanti akan melihat ini terus sampai anak cucunya, oh moyang saya dulu begitu, ya itu risikonya. Itu tidak bisa dihapus itu. Ini jejak digital kita sampai kapanpun nggak bisa dihapus. Maka kita juga di dalam berbicara di sini harus hati-hati. Bukan kita saja yang menanggung, keturunan kita sampai turunan ke-7. Kalau misalnya sistem digital ini masih jalan, mereka akan bisa lihat, rupanya moyang saya dulu begini. Kalau sekarang kan kita, nenek moyang saya dulu begitu. Itu katanya, nggak ada bukti. Tapi kalau sekarang hati-hati kita. Nah, ini yang nanti kita persaksikan kepada para bupati, termasuk Haji Iti, termasuk yang di Purwakarta ini, kita akan secara konstitusi, kita akan ungkapkan Anda sudah melakukan pelanggaran konstitusi. Anda sudah keluar jalur. Tapi bagaimana nanti caranya kita akan rumuskan itu sesudah kunjungan ke Purwakarta. Itu satu, Pak. Jadi mari kita pada malam hari ini, saya mulai dari Alpin Lim. Nah, kabar yang saya terima dari pihak Alpin Lim mengatakan bahwa nanti Bu Liso-Liso bisa menambahkan ini supaya saya jangan keluar jalur nanti informasinya. Tapi informasi yang saya terima pertama bahwa hari ini Alpin Lim itu kondisinya adalah sangat buruk sekali. Ginjalnya turun itu katanya jadi 7%. Jadi dia harus cuci darah. Jadi seluruh tubuh dan otaknya sudah mulai keracunan. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Jadi tanda tanya besar, bisa saja dugaan kita berkembang kemana-mana kan? Bisa. Nah, tetapi tadi katanya udah cuci darah, ke rumah sakit, sudah pulang ke lapas. Nah, di lapas bagaimana kondisinya, artinya tempat tidurnya, makannya apa kita tidak tahu. Maka ada yang mempertanyakan, kenapa Galarua tidak membantu? Nah, itu pertanyaan yang bagus, teman-temannya. Saya harus klarifikasi ini. Ya, saya harus klarifikasi, bukannya Galarua tidak mau membantu. Saya akan sampaikan. Ketika Alpin Lim mengalami, dia sudah ditahan di lapas ya, sudah ditahan di lapas, dan menurut informasi yang saya ketahui bahwa dia sudah tahanan daripada, udah inkrah lah, hukumannya udah inkrah. Jadi dia bukan tahanan di kejaksaan, bukan tahanan kepolisian, tetapi sudah tahanan daripada pengadilan ini. Artinya kewenangan terhadap keamanan dan segala sesuatu yang menyangkut Alpin Lim itu sudah di bawah kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu departemen yang menangani dia, karena lapas ini di bawah Kemenkumham. Jadi segala sesuatu yang menyangkut Alpin Lim ini selain berhubungan dengan Kalapas adalah ke Kemenkumham, bukan ke polisi, bukan ke kejaksaan, bukan ke Mahkamah Agung, enggak lagi. Nah itu, kecuali kalau masalah hukumnya. Kalau masalah hukumnya itu tentu nanti ke Mahkamah Agung. Ya, apakah misalnya kita kalau presiden lapor Anda sudah menjolimi, saya menjolimi di mana? Saya nggak bisa kita tuduh pemerintah menjolimi, karena itu sudah kewenangan daripada judikatif, ya kan? Jadi makanya tadi saya
rubah judul itu, jangan begitu ya, kita menyalahkan pemerintah, dia nggak bisa intervensi. Walaupun dalam prakteknya bisa saja, tetapi kita anggap dan kita patuh kepada undang-undang tidak boleh intervensi. Nah, kembali lagi ke Alvin Lim. Nah, Alvin Lim ini kondisinya menurun, buruk. Kemudian saya berbicara ke Bu Linda, sampaikan kepada Alvin Lim atau keluarganya, ya, Galarua siap membantu. Karena kita dengar, Alvin Lim ini juga ada pengacaranya. Entah siapa pengacaranya tidak penting. Dari mana dia nggak penting, tetapi fakta mengatakan yang saya dengar itu ada pengacara yang menangani dia. Nah, kalau ada pengacara yang menangani dia, tentu ini kan kita tidak boleh sembarangan masuk ke ranah dia. Tidak etis itu. Maka saya sampaikan kepada Bu Linda, coba bicarakan dengan keluarga, pihak keluarga Alvin Lim. Galarua siap membantu. Nah, kesempatan itu muncul ketika kesehatan Alvin Lim menurun dan ingin berobat di luar, katakanlah namanya istilahnya pembantaran, dipersulit gitu loh, dipersulit oleh lapas. Nah, saya bilang kalau itu situasinya, kita Galarua bisa membantu untuk mempermudah bagaimana supaya bisa pembantaran, istilahnya pembantaran Pak, keluar dari lapas untuk berobat. Nah, berapa lama dia di luar nanti itu ada ketentuannya. Apakah habis berobat langsung pulang lagi itu soal teknis lah. Tetapi intinya kita menyampaikan sikap Galarua siap membantu untuk pembantaran pihak Alvin Lim. Tetapi dalam perbincangan video call bertiga, tripartit, saya, Ibu Linda, Wonder Woman, sama Bu Pio, saya mendengar langsung bahwa Bu Pio menyampaikan Alvin Lim menolak. Itu, ya. Alvin menolak, ya sudah, kalau menolak kan kita nggak bisa paksakan. Ya menolak sampai dengan beberapa hari yang lalu. Terus ada informasi saya dengar, saya katakan, kenapa ya Alvin Lim itu pengacaranya kenapa Alvin Lim itu susah berobat di luar. Nah, ini informasi lagi, tapi perlu kita cek and recheck ini informasi benar atau tidak. Dia katakan begini, saya tidak perlu sebutkan orangnya siapa. Pak, itu Alvin Lim itu lebih bagus memang di lapas, tinggal ditahan di sana. Sebab kalau dia keluar banyak yang mengincar dia, bisa keselamatan jiwanya terancam. Itu kalimat yang saya dengar. Oh begitu? Ya saya kan paham, nggak perlu lagi mengejar siapa itu. Ya selain mungkin dia nggak tahu, ya dia juga mungkin mendengarkan informasi itu, cuma disampaikan ke saya. Jadi lebih baik memang Alvin Lim itu ditahan di sana. Oke, pada titik ini selesai, saya bisa mengerti lah. Kemudian tadi pagi dan ini barusan ini, datang lagi, 2 hari yang lalu, ada lagi di WA, Galarua kenapa tidak bantu Alvin Lim? Nah ini kan mereka kurang informasi, sudahlah, saya diamkan aja. Nah tadi sore datang lagi, apa nggak bisa Alvin Lim dibantu? Karena kondisi Alvin Lim ini semakin menurun. Pusing-pusing, muntah-muntah, rupanya ginjalnya sudah tinggal 7%, kinerjanya maksudnya, kinerjanya ya. Jadi, waduh, Galarua nggak bisa, saya maklum, yang menuntut ini adalah anggota Galarua, saya paham. Jangan ini Galarua-nya kuar bantu Alvin Lim di depan mata, nggak dibantu, saya paham. Nah, saya jelaskan yang sudah kita lakukan itu. Jadi, ini kebetulan seorang perempuan, tolonglah Bu, sampaikan kepada yang mempertanyakan itu, bisa nggak dia hubungi keluarga Pak Alvin Lim untuk diberi kita jalan bisa membantu gitu loh. Omongan aja, karena Alvin Lim itu kan anggota Galarua. Nah, kita di anggaran dasar mengamanatkan bahwa Galarua memberi mediasi dan advokasi bantuan hukum kepada anggota Galarua. Itu udah tertulis itu, jadi diminta atau tidak diminta oleh anggota Galarua kalau dia mengalami permasalahan hukum, otomatis Galarua harus turun tangan secara kelembagaan institusi. Nah, cuma kasus Alvin Lim ini kan karena ada penolakan dari Alvin Lim, kan repot itu. Saya bilang hubungilah Bu Pio, Bu Linda juga saya bilang hubungi Bu Pio. Kalau mereka nanti misalnya bilang oke, kita gaspol, nah tetapi ada yang mempertanyakan bagaimana Galarua membelanya. Wah, saya bilang ini lain lagi pertanyaannya ini. Jangan tanya bagaimana, itu urusan Galarua, itu teknis. Target awal dari Galarua apa?
Alvin Lim ini mendapat penanganan kesehatan yang proporsional. Kita akan cek di lapangan, dia tinggal di mana di lapas, digabung dengan beberapa orang atau bagaimana. Kemudian kewajiban dari lapas terhadap Alvin Lim atau setiap yang ditahan itu ada. Ketika si tahanan ini masuk pertama kali ke lapas itu harus dicek kesehatannya. Karena ada dugaan begini, Pak. Ya, karena ada dugaan begini, itu wajar-wajar sana. Waduh, Alvin Lim ini udah dibunuh pelan-pelan ini. Tadi seperti Beta Maluku tadi kan mungkin begitu, dibunuh pelan-pelan ini melalui makanan lah, inilah apalah. Iya betul itu bisa saja, bisa saja itu. Tetapi jangan lupa ada aturan di lapas itu. Setiap tahanan yang baru masuk ke lapas, ini Pak Putih ya. Salam Pak Putih, selamat Paskah. Waduh, ini tambah muda ini. Pak Putih. Wah, luar 22 biasa hari itu Pak Direktur bujuk dia masuk ke JOM ini. 22 hari. Luar biasa ditambah muda. Salam Pak Putih, selamat bergabung. Tuhan berkati. Diculik ulang dulu nih. Oke, mantap. 22 hari bujuknya. Terakhir ke kebun kami Cicurug. Mainkan Pak Putih. Ini kabar buruk. Jadi saya lanjut Alvin Lim ini ya. Jadi saya lanjut dulu Alvin Lim ini. Jadi saya bilang itu ada aturan. Setiap tahanan yang baru masuk itu harus ada medical recordnya, itu dicek kesehatannya. Itu peraturan kok. Dan itu si keluarga yang ditahan berhak meminta itu. Setiap dia keluar dari lapas harus dicek juga. Kembali lagi ke lapas harus dicek. Nah ini tentu adalah salah satu yang bisa dilakukan Galarua, minta itu. Nah yang kedua, di sana bagaimana? Yang ketiga tentu kita nanti ke Kemenkumham memohon supaya ini dirawat di luar atau bagaimana. Tetapi ada dengan catatan begini. Kalau dia dirawat di luar, di rumah sakit, siapa yang tanggung jawab atas keselamatan jiwa daripada Pak Alvin? Siapa? Kemenkumham punya aparat kepolisian. Mungkin bisa dia suruh. Anggaran untuk itu nggak ada. Mau nggak keluarga menyewa polisi 24 jam? Ya, itu contoh. Jadi soal hukum ini, hukuman terhadap dia bebas atau tidak itu bukan urusan Galarua karena sudah inkrah. Kecuali bisa nanti PK. Bisa nggak PK? Bisa. Itu bisa kita bantu. Mestinya pengacaranya yang berusaha untuk itu kan. Ada novum nggak? Begitu ada novum, ajukan PK. Kalau ada PK nanti dari Galarua bisa mengajukan saksi ahli, pakar hukum gitu yang sangat senior. Ya tentu bayar. Nah kalau bayar siapa? Uang siapa? Alvin Lim mau nggak? Kalau nggak mau terpaksa Galarua yang bayar. Kalau saksi ahli ini karena dia sangat senior dan bisa di Mahkamah Agung, 1 jam aja dia bersaksi harus bayar 50 juta. Kan gitu. 50 juta Pak, sekali bersaksi. Nah, mungkin nanti paling bisa saya tawar-tawar. Kalau misalnya ada sukses, bisa dia minta 100 juta. Nah, apa Galarua punya uang untuk itu? Kan gitu. Ini harus dibicarakan baik-baik gitu loh Pak. Nah, jadi itulah mengenai Alvin Lim bagaimana rentannya hukum bagaimana tersiksanya orang-orang yang rentan terhadap hukum. Alvin Lim adalah salah satu contoh yang rentan hukum. Ya, nanti Bapak Ibu boleh lagi menceritakan pengalamannya. Yang rentan hukum secara komunitas adalah GKPS. Ya, GKPS di Purwakarta, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Nah, kalau Protestan Simalungun itu sama dengan HKBP. Nah, ini pun kalau kita masuk ke sana, Pak, harus hati-hati. Karena mereka ini punya struktur organisasi sama seperti Katolik. Sama. Ada pimpinan tertingginya yang namanya Eporus. Ini yang seluruhnya mengatur itu, semacam kerajaan ini. Jadi kalau orang dari luar masuk, harus mau sendiri. Niat kita baik nanti, mereka tarik diri, kita babak belur, kita nggak mau. Maka kita harus cek on the spot. Harus cek on the spot ini bagaimana faktanya. Dan mereka sudah sampai di mana. Nah ini yang Galarua, bagaimana orang-orang yang rentan hukum ini. Ini komunitas. Nah, belum lagi yang lain-lain yang rentan hukum ini. Siapa lagi yang rentan hukum itu? Mungkin di antara kita juga ada yang rentan ini. Ada mendapat perlakuan atau penanganan hukum yang tidak fair. Ya. Ada banyak di sini. Dan pada umumnya mereka minta tolong. Tapi kalau kita misalnya Galarua pasang tarif, ada langsung tarik diri orang itu. Begitu kita bilang 50 juta, 100 juta, wah, Galarua cari duit katanya. Nggak bisa. Kita kasih nanti kepada pengacara lagi dari Galarua lagi. Bapak mau bayar 100 juta enggak? 50 juta. Emang Galarua uang dari mana?
Nah, ini posisi Galarua, tetapi itu bukan menjadi alasan. Ya, apa yang bisa dilakukan Galarua dilakukan, dan dalam konteks atau ruang lingkup yang bagaimana, itu yang maksimal bisa dilakukan. Kalau teman-teman bisa membantu membuka channel, bantulah Kewangan Galarua, ya terima kasih banyak. Ya. Jadi misalnya, ini ada perkara yang sedang kita tangani, harus kita bayar lawyer. Enggak, bukannya gratis. Harus kita bayar. Tapi saya nggak pernah cerita ini. Ya. Jadi begitu Bapak-Bapak yang mengenai yang rentan hukum. Nah, sekarang yang rentan hukum lagi, contoh yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa mengemukakan lagi. Papua, ini skopnya udah luas lagi. Jadi teman-teman harus berpikir ini masa depan Papua. Kita harus prihatin. Ada skenario besar, ya, ada indikasi yang ingin menghancurkan Papua ini. Ada. Jadi apa yang dipercakapkan oleh Pak Soleman Pontoh dulu waktu bergabung dengan kita di sini, itu ada benang merahnya. Kenapa di sana itu selalu dilakukan pendekatan militer dan polisi? Dan siapa oknum yang berperan di sini? Ada model-model jangkrik itu, ya, model-model Sisontuloyo gitu, itu berperan itu, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi 2024 ini sangat-sangat krusial. Yang rentan hukum itu secara bangsa. Saya tidak menggunakan suku bangsa lagi. Maaf ini Bapak-Bapak penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, atau siapapun Anda. Kalau kepada TNI, Panglima TNI, saya tetap hormat, Galarua tetap mendukung 100%, termasuk Polri. Tetapi maafkan saya, harus saya gunakan kata-kata istilah bukan suku bangsa lagi, tapi bangsa. Karena ada penyelenggara negara, ada pejabat-pejabat publik, ada oknum-oknum tertentu, ada tokoh-tokoh agama yang membuat Indonesia ini ya secara perlahan-lahan merusak. Ya, saya berani mempertanggungjawabkan itu, Bapak-Bapak, ya. Merusak secara perlahan-lahan. Yang tadinya kita bangsa dan rela menjadi suku bangsa supaya negara ada. Ya, supaya negara ada. Ya, jadi status bangsa ini turun derajatnya menjadi suku bangsa. Hak-haknya itu, kedaulatannya itu diserahkan kepada negara. Maka derajat saya juga turun jadi suku bangsa. Tetapi kalau begini situasinya, maka martabat, posisi daripada suku bangsa itu kami tuntut menjadi bangsa. Maka maafkan saya kalau saya menggunakan bangsa. Dari dulu orang Batak juga tidak mau disebut suku bangsa. Dia disebut bangso. Jadi kalau orang saudara-saudara kita di Aceh juga ya bangsa Aceh aja sekalian. Kenapa rupanya? Ya Pak Putih ya. Nggak apa-apa kan. Bangsa kok. Nah jadi inilah yang rentan hukum. Nah kita misalnya teman-teman mau bicara kebal hukum, bagaimana? Ya. Rentan hukum Indonesia ini rentan hukum. Rentan. Ya rentan hukum ini. Rentan sekali. Nah inilah yang bisa coba nanti mungkin ada teman-teman yang belum ada yang resign ini mungkin terlalu berat materinya atau belum dipahami, tapi kira-kira begitulah yang rentan hukum. Alvin Lim itu rentan hukum, tidak berdaya. Sambo rentan hukum enggak? Kita nggak tahu. Kesaktiannya nanti akan keluar di akhirnya itu, dia jadi hukuman mati atau tidak. Jadi Minahasa, hukuman mati itu nanti atau tidak? Kita akan lihat. Apakah orang-orang ini yang kebal hukum? Si Abuleke, Formula One, sampai sekarang ini ketawa ketiwi ke sana kemari. Ya, Bupati Purwakarta habis disegel gereja langsung dia berjoget-joget. Ya, coba itu nanti yang rentan atau kebal hukum itu kita akan lihat. Nah ini yang saya sampaikan dulu teman-teman. Silakan ini sekali lagi saya ucapkan selamat datang Pak Putih, selamat datang, selamat bergabung. Silakan Pak Ferdinand. Ini saudara kita nih dari ujung sana nih, Siulat Bulu Pala ini. Silakan Pak.